Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Okta Tata Official. Dan pada kesempatan kali ini aku akan membahas sesuai dengan deskripsi yang aku cantumkan di judul, yaitu sistematika penulisan skripsi yang menggunakan jenis penelitian R&D atau Research and Development ya. Oke, baiklah, sebelum aku ngebahas poin-poin apa aja yang ada di bab 1 ini, aku akan mempertegas dulu yang aku jelaskan ini urutannya atau sistematikanya itu aku menyesuaikan dengan panduan penulisan karya ilmiah yang beredar di kampus aku gitu. Maksudnya ini sesuai dengan aturan yang ada di kampus aku. Jadi misalkan nanti kalian susunannya agak berbeda dengan aturan di kampus kalian, itu nggak masalah. Aku di sini akan mencoba memaparkan per poin yang terkandung dari setiap bab biar bisa lebih jelas gitu. Di sini aku menjelaskan dulu pengertian penelitian R&D itu apa, yaitu suatu jenis penelitian yang sering diartikan sebagai suatu proses langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau untuk menyempurnakan produk yang sudah ada. Nah, oke, masuk ke poin yang pertama, yaitu penegasan judul. Di poin ini penegasan judul yaitu berisi tentang penjelasan kata kunci terkait yang terdapat dalam judul skripsi kita, serta menjelaskan apa yang dimaksud dari judul skripsinya kita. Jadi sudah jelas dari judulnya aja penegasan judul gitu. Jadi di situ tuh dia istilahnya mempertegas agar tidak adanya kesalahpahaman antar makna kata yang saling berkaitan dalam judul skripsi kita. Kemudian poin yang kedua yaitu latar belakang masalah. Di sini kita menguraikan tentang masalah apa yang melatar belakangi dilakukannya penelitian punya kita. Otomatis ketika kita mengajukan sebuah judul atau kita misalkan bermaksud untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul tertentu, pasti kita sudah tahu latar belakangnya itu apa yang mendasari kita untuk melaksanakan penelitian tersebut, atau istilahnya alasan yang mendasar. Oke, kemudian poin yang ketiga yaitu identifikasi dan batasan masalah. Nah, di sini identifikasi masalah itu merupakan poin-poin tentang kemungkinan-kemungkinan masalah yang mencakup di latar belakang tadi. Jadi di poin ini kita sebutkan yang kita anggap menjadi poin kemungkinan masalah yang kita paparkan di latar belakang masalah tadi. Misalkan ada 3 poinnya, nah kita sebutkan di sini di identifikasi masalah. Misalkan ada 5 poin gitu. Nah, kemudian tulis di situ dan kemudian kita batasi masalah, yaitu menetapkan batasan masalah supaya lebih jelas sehingga ditemukan masalah yang termasuk masalah dan yang tidak termasuk masalah gitu. Jadi di poin ini kalimatnya yang digunakan di bagian ini adalah kalimat pernyataan yang menggambarkan adanya masalah. Jadi kemudian sekarang di poin yang keempat yaitu rumusan masalah. Kalau rumusan masalah di sini udah jelas, yaitu jenis pertanyaan-pertanyaan. Rumusan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya disampaikan peneliti yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian yang akan dilaksanakannya di kemudian tahap selanjutnya gitu. Nah, jadi rumusan masalah ini sudah jelas. Isinya adalah rumusan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan kita cari jawabannya ketika kita setelah melaksanakan penelitian. Karena dari bab 1, bab 2 sampai bab 3 ini kan masih pra penelitian. Penelitian itu dilaksanakan ketika kita sudah memasuki bab 4. Nah, di sini kita sebutkan kalau misalkan karena punya aku di sini pengembangan media kartu bergambar untuk pembelajaran mufrodat di MI, di sini aku mengambil 3 pertanyaan di rumusan masalah ini, dan ini pun memang sudah ada perbaikan dari dosen pembimbing aku. Jadi yang pertama adalah menanyakan bagaimana proses pengembangan media kartu bergambar untuk pembelajaran mufrodat. Pertanyaan yang kedua di rumusan masalah punya aku yang kemarin yaitu bagaimana hasil dari pengembangan media kartu bergambar untuk pembelajaran mufrodat. Pertanyaan yang ketiga di rumusan masalahku yang kemarin, efek
efektivitas media tersebut. Jadi setelah kita digunakan, setelah melaksanakan implementasi, apakah media tersebut efektif untuk digunakan atau layak atau tidak begitu. Nah, kemudian sekarang poin yang kelima yaitu tujuan pengembangan atau tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini merupakan maksud dari penelitian didasarkan pada masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Kalau ini berkaitan sangat erat dengan poin sebelumnya yaitu rumusan masalah. Tujuan penelitian kita ini untuk apa? Kalau misalkan punya aku tadi poinnya di rumusan masalah ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan media kartu bergambar untuk pembelajaran mufradat di MI? Kemudian rumusan masalah yang kedua, bagaimana hasil pengembangan media kartu pembelajaran kartu bergambar untuk pembelajaran mufradat di MI? Kemudian yang ketiga, bagaimana efektivitas penggunaan media kartu bergambar untuk pembelajaran mufradat di MI. Nah, ini semua kata tanya awalnya. Bagaimana yang 3 poin ini. Maka cukup kalian tambah di depannya, yaitu dibuang kata tanyanya, di kata tanya yang bagaimana tadi dibuang, digantikan dengan kata untuk mengetahui. Berarti poin yang pertamanya, tujuan penelitian yang pertamanya, untuk mengetahui proses pengembangan media kartu bergambar untuk pembelajaran mufradat. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui hasil dari pengembangan media kartu bergambar untuk pembelajaran mufradat. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengetahui efektivitas penggunaan media kartu bergambar untuk pembelajaran mufradat. Jadi untuk yang tujuan penelitian ini berkaitan erat dengan rumusan masalah. Misalkan contoh lain, punya kalian rumusan masalahnya misal hanya satu, kayak gini misalkan, bagaimana proses dan hasil dari pengembangan media kartu bergambar gitu. Nah, berarti tujuan penelitiannya juga ada satu, yaitu untuk mengetahui proses dan hasil dari pengembangan media kartu pembelajaran begitu. Jadi jangan sampai ada rumusan masalahnya ada 3, kemudian tujuan masalahnya ada 4. Jadi ini harus disesuaikan, jangan sampai tidak relevan, tidak sama gitu. Nah, kemudian poin yang selanjutnya, poin yang ke-6, yaitu manfaat penelitian atau manfaat pengembangan. Jadi, di sini untuk manfaat penelitian, poinnya yang pertama manfaat secara teoritis, yaitu misalkan secara teori ini manfaatnya apa aja, poin-poinnya disebutkan. Kemudian, jenis yang kedua yaitu manfaat secara praktisnya. Jadi kalau untuk ini kalian bisa menyesuaikan dilihat dari jurnal atau penelitian orang ya. Tinggal kalian sesuaikan dengan jenis penelitian punya kalian dengan poinnya punya kalian gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, poin selanjutnya yaitu kajian penelitian terdahulu yang relevan atau bisa disebut juga studi pustakanya. Nah, jadi pada poin ini kalian minimal seminim-minimnya ya, itu menyebutkan minimal 5 penelitian terdahulu yang cukup relevan dengan judul penelitian punya kita atau dengan jenis penelitian punya kita. Jadi misalkan nanti judul punya aku pengembangan media kartu bergambar untuk pembelajaran mufradat di MI. Nah, misalkan punya si A, penelitian pada tahun 2013. Sama-sama mengembangkan kartu bergambar tapi untuk pembelajaran Maharoh Kitabah misalkan. Nah, bisa ini masuk. Jenis penelitian sama-sama R&D. Atau misalkan jenis penelitiannya pengembangan tapi untuk mufradat juga, tapi misalkan bukan kartu bergambar, bisa. Jadi di situ kalian mencari penelitian yang relevan dengan punya kita. Maksudnya tuh kalau misalkan sama dari segi pengembangannya itu berarti samanya dari segi pengembangannya, sama-sama mengembangkan kartu bergambar. Untuk perbedaannya misalkan subjeknya punya aku kelas 5 sedangkan punya penelitian yang si A tadi di tahun 2013 subjeknya dia kelas 6 atau mungkin sudah MTS bukan MI lagi. Nah, bisa seperti itu. Untuk yang lainnya menyesuaikan. Nah, kemudian untuk yang terakhir di situ punya aku yaitu poin terakhir sistematika penulisan. Jadi di sini
Untuk di kampus aku, penelitian R&D itu di bab 1, poin yang terakhir itu dia menyebutkan sistematika penelitian, sistematika penulisan. Jadi, misal di bab 1 aku membahas penegasan judul, kemudian latar belakang masalah, identifikasi masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sebagainya. Jadi dijelaskan yang aku bahas itu secara teksnya seperti apa sistematika penulisan. Nah, mungkin itu aja yang aku bahas untuk di bab 1-nya. Dan juga di sini aku kasih penegasan. Sekali lagi, kalau untuk susunan poinnya di sini aku menyesuaikan dengan ini ya, dengan panduan penelitian yang beredar atau kebijakan kampus aku sendiri gitu. Aku hanya mencoba membantu untuk memaparkan lebih jelas lagi makna dari poinnya itu seperti apa, dan sehingga kalian ada gambaran gitu. Oh, untuk di misal di latar belakang masalah itu membahasnya tentang ini gitu, begini gitu. Oke, sekian penjelasan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.